Bisnis Kefarmasian Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Ivana, NIM 116 sebagai mahasiswa program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas bisnis kefarmasian mengenai UKOT dan UMAT, di mana dosen pengampunya yaitu adalah Bapak Dr. APT Yudi Wicaksono, SSI MSI. Obat tradisional berdasarkan Permen Nomor 7 2012 tentang registrasi obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bagian tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian galenik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Usaha yang terdapat pada obat tradisional adalah UKOT dan UMOT. Usaha kecil obat tradisional merupakan usaha yang dapat membuat bentuk sediaan obat tradisional kecuali bentuk sediaan tablet dan effervescent. Kemudian usaha mikroobat tradisional, usaha yang hanya membuat sediaan tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar, dan rajangan. Persamaan dan perbedaan UKOT dan UMOT berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2012 tentang industri dan usaha obat tradisional, di mana persamaannya yang pertama usaha obat tradisional berdasarkan bab 1 pasal 2, kemudian harus memiliki izin dari menteri berdasarkan bab 3 pasal 6 ayat 1 dan izin berlakunya seterusnya terdapat pada pasal 7. Kemudian perbedaannya pada pasal 8, menteri dalam pemberian izin mendelegasikan kewenangan pemberian izin untuk UKOT kepada kepala Dinkes provinsi dan kepada UMOT kepala Dinkes kabupaten atau kota. Untuk saat ini, bisnis usaha obat tradisional bagaimana? Berdasarkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2016 tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia bahwa perkembangan pelayanan kesehatan tradisional menggunakan ramuan saat ini semakin besar. Terbukti hasil Riskesdas 2010, persentase penduduk Indonesia yang pernah mengonsumsi jamu sebanyak 59,12% yang terdapat pada semua kelompok umur. Kemudian pada saat pandemi, Kemenkes juga mengeluarkan surat edaran bahwa mengenai pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan termasuk pada masa kedaruratan, kesehatan masyarakat, dan atau bencana COVID-19. UKOT yang akan saya bahas pada hari ini adalah CV Bina Syifa Mandiri yang merupakan lembaga pengembangan tanaman herbal dan obat herbal Indonesia, di mana lokasi perusahaan di Jalan Bantul, KM 5, Kweni, RT 4, Sewon, Bantul, Yogyakarta, di mana jam bukanya Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 dan Sabtu pukul 8 hingga 15, dengan nomor telepon sebagai berikut. Sejarah dari CV Bina Syifa Mandiri Herbal merupakan perusahaan obat tradisional yang didirikan pada tahun 2007 dengan sediaan awal berupa kapsul dan cairan obat dalam. Dengan semangat untuk menghasilkan produk yang berkualitas dengan menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia sesuai dengan metode cara pembuatan obat tradisional yang baik. Logo CV Bina Syifa Mandiri sebagai berikut dan memiliki moto solusi sehat keluarga Anda dan solusi sehat kebanggaan Indonesia. Informasi umum dari CV Bina Syifa Mandiri merupakan suatu lembaga pengembangan tanaman dan obat herbal Indonesia yang berfokus pada pengembangan tanaman herbal, obat-obatan herbal, pelatihan, dan pelayanan kesehatan. Produk yang dikembangkan seperti Simplesia kering, serbuk, cairan, serta sediaan kapsul. CV Bina Syifa Mandiri telah berhasil mengembangkan jaringan distributor ke beberapa wilayah Indonesia, bahkan produknya sudah sampai ke luar negeri antara lain Malaysia dan Hong Kong. Visi dari CV Bina Syifa menjadi perusahaan berbasis bahan alami terpercaya di Indonesia dan memiliki misi membuat produk yang bermutu, aman, dan berhasiat, menjalin kemitraan dan kerjasama yang baik dengan seluruh supplier. Lembaga pemerintah yang terkait menerapkan pengembangan sistem mutu produksi yang mengacu pada standar mutu ISO, CPUTB, CPPB, dan halal, meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan internal maupun eksternal. Principal value dari CV Bina Syifa Mandiri yang pertama profesionalisme, memiliki komitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui produk herbal. Yang kedua, quality dan speed, mengutamakan kualitas produk tanpa mengesampingkan kecepatan proses. Kemudian yang ketiga, partner oriented. Kepuasan kenyamanan partner menjadi prioritas utama dari perusahaan. Kemudian inovasi dan solusi,
terus berinovasi dan mencari solusi yang terbaik untuk kepuasan partner dan customer. Selain itu, CV Bina Syifa juga profesional dan berdedikasi terdapat dalam inovasi dan memprioritaskan dalam layanan. CV Bina Syifa Mandiri juga mengadakan jasa maklon, yaitu merupakan bentuk kerjasama pembuatan produk obat tradisional dengan merek atau brand masyarakat sendiri, di mana jenis yang dapat dibuat adalah kapsul, madu, teh herbal, cairan obat dalam dan luar, kemudian serbuk dan rajangan. Fasilitas dan keuntungan yang ditawarkan CV Bina Syifa pada jasa maklon yang paling dimudahkan adalah dibantu mendaftarkan halal MUI, mengurus BPOM, hingga produk obat tradisional siap dijual. Alur dan tahapan maklon CV Bina Syifa Mandiri sebagai berikut. Kemitraan resmi Bina Syifa memiliki beberapa keuntungan adalah tidak terjadi banting harga, produk selalu tersedia, diskon menarik, aman dan halal, subsidi ongkir ke seluruh Indonesia, mendapat seller kit seperti brosur, spanduk, prosedur knowledge. Level kemitraan berupa dropshipper, reseller, agen, distributor, dan digital marketer. Produk Bina Syifa memiliki beberapa keuntungan dan tidak memiliki efek samping dikarenakan 100% produknya adalah herbal tanpa campuran bahan kimia. Ini terdapat 32 produk yang terdiri atas herbal formula, madu dan cairan, herbal bahan tunggal. Produk pertama adalah Ambetes yang membantu meringankan gejala wasir dengan komposisi atau bahan aktif Graptofilum tictum, Morinda citrifolia dan Allium cepa. Kemudian Glucoshifa untuk digunakan meringankan gejala kencing manis dengan komposisi Andrographis maniculata, Tinospora crispa, Cinnamomum burmani. Kemudian gemuk badan yang membantu memperbaiki nafsu makan dengan komposisi Curcuma sanferiza, Curcuma domestica, dan Piper nigrum. Maxtone yang indikasinya membantu memelihara kesehatan dengan komposisi Garnica mangostana, Hibiscus sabdariva, Annona muricata, madu, gula aren, dan propolis. Keladi tikus merupakan herbal tunggal untuk memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker, tentunya dengan bahan aktif satu, yaitu adalah Tiponium flagelliforme. Kemudian kapsul binahong untuk membantu proses penyembuhan luka dengan bahan aktif Andrera cordifolia. Munculnya produk palsu milik CV Bina Syifa, di mana ditujukan pada gambar bahwa terdapat bentuk kemasan yang berbeda dan print dari label juga berbeda. Hal ini juga terjadi di marketplace-nya, dan CV Bina Syifa sendiri menyikapi dan selalu memperingatkan bahwa apabila terdapat perbedaan harga dan terdapat diskon dan tidak dikonfirmasi oleh web resminya, maka dapat dinyatakan palsu. Pencegahan pemalsuan bahan baku herbal di perusahaan juga telah diteliti oleh Rahmawati dan kawan-kawan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dapat diatasi dengan pelatihan personalia, pembuatan dan penerapan standar operasional prosedur, membuat dokumen penerimaan bahan baku Simplisia, penggunaan label untuk penandaan status bahan baku, dan pemenuhan ketersediaan instrumen untuk melakukan spesifikasi dari Simplisia. Sosial media dan marketplace-nya dari Bina Syifa sebagai berikut. Selain itu, CV Bina Syifa juga melakukan penelitian dan pendidikan, yaitu seperti video berikut, di mana video ini menunjukkan kunjungan dari Biro Agro Mandiri tempat penyimpanan Simplisia, dan juga mengunjungi pembuatan atau pada proses dari CV Bina Syifa. Hal ini juga dilakukan oleh kunjungan-kunjungan dari sekolah lain. Tentunya hal ini bermanfaat untuk teman-teman untuk mengetahui pelatihan dan pendidikan dan proses produksi dalam pembuatan produk herbal. Jadi CV Bina Syifa juga selalu menyediakan atau membuka pelatihan untuk sekolah ataupun perguruan tinggi dalam proses produksi dari pengobatan herbal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon apabila adalah salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.